Swastiastu. Yatra Naryastu. Pujayanti Ramante Tatra Dewata Yatra Itatsu Napujanti. Artinya, di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Tetapi, di mana mereka tidak dihormati, maka tidak ada upacara suci pun yang dapat berpahala. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Umat Sedharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Percikan Dharma. Kali ini saya berada di kawasan Pura Wirasatya Akasa Lanut Sulaiman, Bandung. Tema kita kali ini adalah mengingkari kebenaran. Apa pandangan ajaran Hindu mengenai orang yang menyembunyikan kebenaran? Dan apa karma yang akan diterima? Nah, untuk mengetahui jawabannya, nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Ketut Bendesa Putra. Om Swastiastu. Untuk itu, ikuti terus Percikan Dharma kali ini. Doni kemana sih? Janjian dari tadi juga jam segini belum datang. Don, halo? Doni? Ih, nggak diangkat lagi nih telepon. Ih, nyebelin. Ah. Apa sih, Rit? Tahu nggak? Aku tuh bawa kabar buruk buat kamu. Yaelah, kamu apaan sih? Orang lagi bete juga nih tuh nunggu si Doni nggak datang-datang. Kamu malah bawa kabar buruk.
Justru itu aku mau ngasih tahu tentang Doni. Tahu nggak ya? Kalau aku jadi kamu, aku sama Doni itu udah N. Bubar. Iya. Emang kenapa aku harus bubar sama dia? Kayak yang golek aja pakai bubar-bubar segala. Tadi tuh ya, aku lihat pakai mata kepalaku sendiri, Doni sama cewek lain gandengan tangan, jalan gandengan tangan, terus mesra banget, kayak truk gandeng gitu, gitu. Masa sih, Rit? Serius, aneh nggak bohong. Nggak mungkin. Doni tuh perfect banget, Rit. Dia tuh setia, nggak mungkin dia bukan tipe cowok playboy kok. Loh, sekarang dia nggak datang tuh nemuin kamu. Ah, paling dia lagi asik sama ceweknya yang baru. Iya sih. Tapi aku tetap nggak percaya sama kamu, Rit. Salah lihat kali ah. Ya, mata Aneh tuh masih bulet, masih sehat. Nggak mungkin Aneh salah lihat. Itu aku yakin kok, dia Doni. Hai Say. Aduh, maaf nih aku telat dikit. Apaan? Udah deh, nggak usah pakai sayang-sayangan. Aku tahu kok, Don. Kamu telat gara-gara ketemu cewek lain kan? Jahat banget sih kamu, Don. Kamu apa-apaan sih? Siapa juga sih yang keluar sama cewek lain? Tuh, Rita yang lihat. Ngaku aja deh Don, gua ngaku lihat sendiri kok. Bener sis, aku nggak ada keluar sama cewek lain. Cuman kamu yang ada di hati aku. Ini buktinya aku bawa bunga buat kamu. Ah, gombal. Udah deh, Don. Kalau kamu udah pindah ke lain hati, mending kita putus deh. Aku nggak mau kamu jadi cowok aku lagi. Setuju. Daripada kamu terus dibohongin sama dia. Rit, lu jangan ikut campur urusan gue ya. Lu nggak usah ngomporin yang macem-macem deh. Ini urusan antara gue sama si Siska. Percaya deh, pokoknya kamu harus percaya sama aku, sis. Ah, aku jadi pusing. Siapa yang harus aku percaya? Kamu atau sahabatku ya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada apa nih? Kok mukanya pada cemberut gitu? Ya nih Kak, Doni sama Siska lagi marahan tuh. Memang kenapa? Tak baik saling marahan, apalagi sama teman. Sebaiknya dibicarakan bersama ya. Ini Aji, Doninya bohong tapi nggak mau ngaku. Bener Don, kamu bohong. Enggak kok kak, saya nggak merasa melakukan hal seperti itu kok. Wah, bentar. Kayaknya kalau kayak gini, gak akan ada banyak kalian mengaku. Kakak punya ide. Ide apaan tuh Kak? Gimana kalau misalnya kita tanya aja sama Aji? Kamu mau aja di sini nih. Kita tanya, bagaimana menghadapi orang yang mengingkari kebenaran? Siapa tahu setelah itu kalian kan jadi sadar sendiri. Setuju? Setuju. Baiklah, anak-anakku sayang. Aji akan menjelaskan bagaimana mengingkari kebenaran itu semampu Aji. Mengingkari kebenaran itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita melihat dari dua suku kata itu adalah mengingkari dan kebenaran. Ingkar itu adalah menolak atau tidak bisa menerima atau menyangkal, dan benar itu adalah sesuatu hal yang mutlak, tidak salah. Dalam agama kita, agama Hindu disebut juga dharma. Dharma itu adalah sumber dan jiwa dari kehidupan manusia. Itu biar anak-anak tahu semua. Oh, jadi itu
adalah makna dari mengingkari kebenaran ya Ji ya? Ya. Oke. Nah, dari kalian ada yang mau nanya nggak? Ci, saya mau nanya dong, Ci. Silakan. Apa hukumnya menurut agama Hindu kalau ada seseorang yang berbohong gitu, Ci? Pertanyaanmu baik sekali, Don. Aji akan berusaha menjawab sama Pak Ji. Sebenarnya di dalam Upanishad itu disebutkan bahwa setiap pekerjaan itu akan membuahkan hasil. Hasil pekerjaan yang baik tentunya akan dapat yang baik. Pekerjaan yang tidak baik tentunya hasilnya akan tidak baik. Jadi kedua hasil pekerjaan ini akan diterima di dunia ini atau di akhirat nanti, atau kita sebut dengan hukum karma. Hukum karma sama dengan hukum alam. Jadi hukum alam ini siapapun tidak bisa menolak, dia harus diterima. Begitu juga di dalam Atharvaveda bab 2 sloka 12 dan ayat 6 disebutkan tampusi tasmei virjanana santu, yang artinya adalah perbuatan dosa itu mengakibatkan kehidupannya tersiksa. Dan di dalam agama Hindu yang lainnya juga ajaran kita itu menyebutkan ada Pancasatya. Nah, disinilah karena Pancasatya itu di mana kita harus melaksanakan apa yang kita ucapkan. Ji, saya mau nanya dong Ji, apa itu yang disebut Pancasatya? Pancasatya itu adalah, Panca adalah 5, Satya adalah kesetiaan dan kejujuran. Pancasatya itu terdiri dari 1, Satya Wacana. Jadi Satya Wacana ini kita apa yang telah kita bicarakan, dikatakan itu harus ditepati. Kedua, Satya Semaya. Satya Semaya ini adalah bagaimana kita berjanji mau bertemu, itu harus ditepati. Ketiga adalah Satya Laksana. Kita setia dengan pekerjaan kita, kerjakan dengan baik dan jujur. Begitu juga dengan Satya Hardaya. Satya Hardaya ini adalah hati nurani. Jadi hati nurani itu tidak boleh dibohongin. Kita ngomong begini, hati nurani lain, itu tidak boleh. Jadi itu akan menjadi penyakit ke dalam diri kita. Yang terakhir adalah Satya Mitra. Satya Mitra itu kita harus setia kepada teman, tidak boleh berkhianat. Nah, begitulah Pancasatya yang bisa jelaskan. Haji, aku juga mau tanya dong, gimana hukumnya kalau misalnya kita berprasangka buruk nih sama seseorang, tapi sebenarnya seseorang itu nggak melakukan yang kita prasangkain itu? Ya, jadi sebenarnya prasangka buruk itu adalah tidak baik. Kita harus tetap saja positive thinking, kalau bahasa sekarang itu ya. Jadi kita harus tetap berbaik sangka kepada setiap orang. Kalau dalam ajaran kita itu kita mengenal Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Nah, itulah kita harus, karena kita ini masuk sosial. Kedua, keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan ini kan kita perlu jaga. Jadi biar ada angin segar kan kita enak, kita doakan. Begitu juga keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di mana hubungan ini adalah untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Selama kita hidup ini, kita selalu memenuhi jasmani kita. Kita perlu bersembahyang atau sholat sebagai
teman kita yang muslim itu untuk menetralisir jadi keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi kita bisa menghilangkan sifat-sifat egois kita. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih Aji. Kira-kira dalam situasi seperti apa ya kita bisa memaafkan orang yang telah mengingkari kebenaran? Jadi sebenarnya kita itu harus memberi maaf kepada sesama kita. Karena kenapa? Seperti tadi Aji utarakan, itu keselarasan hubungan antara sesama. Nah, maksudnya ini adalah jadi perbuatan yang dia lakukan itu adalah merupakan tanggung jawab dia kepada Tuhan. Sedangkan kita antara manusia ini wajib memaafkan. Karena kita ya sesama manusia, kita masuk sosial, jadi saling perlu membantu. Oh gitu. Nah, kalian udah pada ngerti kan apa yang tadi dikatakan sama Aji? Ngerti sih kak, tapi nggak tahu tuh kalau si Doni. Iya, tahu kok. Sis, maafin aku ya sis. Iya, aku maafin. Tapi kalau besok-besok kamu kayak gitu lagi, nggak ada maaf ya. Iya sis, ini bunga buat kamu. Senyum dong. Baiklah pemirsa, demikianlah episode Percikan Dharma kali ini. Saya Putu Julia Pratami dari kawasan Purawira Satya Akasa, Lanut, Sulaiman, Bandung, undur diri. Semoga episode kali ini mampu memberi pembelajaran kepada kita semua. Sampai bertemu di tema dan cerita yang lebih menarik. Om Santi, 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 Om.